Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa baku di media sosial. Masih penting atau sudah ketinggalan zaman ya? Di media sosial, kita bebas berekspresi, kadang pakai bahasa gaul, kadang singkatan, bahkan campur bahasa Inggris. Tapi, pernah nggak kamu mikir, apakah bahasa baku masih penting dipakai di media sosial sekarang ini? Nah, hari ini kita bahas kenapa bahasa baku tetap punya peran penting bahkan di dunia digital yang serba cepat ini. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang mengikuti aturan resmi. Artinya, ejaan, tata bahasa, dan pilihan katanya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEBI. Contohnya, di mana, bukan di mana. Apotek, bukan apotik. Biasanya, bahasa baku digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan, surat resmi, berita, dan tulisan ilmiah. Bahasa baku di media sosial punya banyak manfaat. Pertama, membantu memperjelas pesan biar enggak disalah-artikan. Kedua, membangun citra positif, orang akan menganggap kamu terdidik dan bisa dipercaya. Ketiga, ikut menjaga kelestarian bahasa Indonesia di tengah arus bahasa asing. Coba bayangkan, kalau semua orang berhenti pakai bahasa baku, lama-lama bahasa kita bisa kehilangan bentuk aslinya. Media sosial bisa jadi alat pelestarian bahasa kalau kita menggunakannya dengan bijak. Media sosial punya gaya bahasa yang lebih bebas. Di sini, orang ingin tampil santai, akrab, dan cepat dimengerti. Makanya, muncul kata-kata seperti gue, lo, enggak, banget, BTW, dan sebagainya. Jadi, bukan berarti bahasa non-baku itu salah, tapi kita perlu tahu kapan dan di mana menggunakannya. Kalau untuk hiburan, nggak masalah. Tapi kalau kamu bikin konten edukatif, promosi, atau berbicara atas nama instansi, pakai bahasa baku akan membuatmu terlihat lebih profesional dan kredibel. Lalu, contoh penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Kapan harus dipakai? Kita sering dengar istilah bahasa baku dan bahasa tidak baku, tapi apa sih bedanya dan kapan kita harus menggunakannya? Berikut adalah contoh kalimat bahasa baku. Dan berikut adalah contoh kalimat tidak baku. Perbedaan antara kalimat bahasa baku dan bahasa tidak baku adalah dari kata saya. Kata saya adalah kata ganti orang pertama yang formal. Sedangkan pada penggunaan bahasa tidak baku adalah aku, lebih bersifat akrab atau santai. Selanjutnya, ada penggunaan kata tidak adalah bentuk penyangkalan yang baku. Sedangkan kata enggak bentuk tidak baku dari tidak. Kata tahu adalah ejaan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan tahu adalah ejaan tidak baku dari tahu. Bagaimana? Kalian sudah tahu bukan cara penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku dalam media sosial di kehidupan sehari-hari? Intinya, bahasa baku dan bahasa tidak baku punya tempatnya masing-masing. Gunakan bahasa baku untuk hal formal dan bahasa tidak baku saat santai. Yang penting tetap sopan dan mudah dipahami. Ingat, gunakan bahasa sesuai situasi. Santai boleh, asal tetap sopan.
Untuk bentuk bahasa tidak baku ini nggak salah kalau dipakai di media sosial. Tapi, kalau kamu sedang menulis tugas, surat resmi, atau berbicara di depan umum, gunakanlah bentuk bakunya ya. Jadi, bukan soal harus selalu baku, tapi tahu kapan dan di mana menggunakannya. Bahasa baku itu bukan kaku, tapi cermin kedewasaan dan rasa hormat kita pada bahasa sendiri.